dampaknya depresi. Jadi awal depresi itu adalah stres. Terus depresi itu apa sih? Bedanya dengan stres apa? Tadi stres. Sekarang dia karena stresnya tidak dikelola dengan baik, dia jadi yang stresnya negatif, terus jadi depresi. Nah sekarang depresi itu apa? Depresi itu adalah kita sudah menarik diri dari lingkungan, kita sudah hopeless lah bahasanya, itu sudah depresi. Tidak sudah, jadi dampak stres yang depresi itu, jadi pertama dampaknya, ciri-cirinya pertama, kita sudah tidak punya motivasi, tidak termotivasi lagi. Apa ngelopro katanya, kata Jawa ya. Pro. Terus kalau sudah itu ya udah menarik diri. Bahkan ada pasien saya karena dia sudah depresi berat, kerjaannya hanya di kamar mengurung diri. Bahkan saking beratnya lagi, di kamarnya pun sudah tidak tidur di kasur, tapi sudah di pojokan dinding gitu. Dia memposisikan dirinya seperti itu. Itu dampak dari stres awalnya. Jadi ya teman-teman sekalian ya, ayolah kita manajemen stres ini, jangan kita anggap sebuah hal yang harus kita keluhkan ya, dalam arti jadikan itu sebuah semangat kita atau tantangan kita untuk kita berusaha lebih baik lagi. Oke lah, nggak apa-apa, kita berusaha itu pasti gagal berhasil itu biasa kan. Cuman yang utama itu adalah usahanya, berusahanya. Utama adalah berusahanya, karena Tuhan tidak pernah menuntut kita soal hasil kan, tapi Dia menuntut kita soal usaha, apapun permasalahannya ya. Ini Mbak siapa namanya tuh kayaknya berat itu hidupnya, angkat kepala aja Mbak. Mikirin apa Mbak? Pantas sama Mikirin apa? Cicilan? Hah? Apa? Nggak ada. Ciri-cirinya kita kadang stres seperti itu, salah satunya ini. Karena kepala banyak dipikir tuh berat sekali, akhirnya leher pun tidak sanggup menopang kepala, perlu bantuan tangan. Nah itu. Iya, saking beratnya itu tadi. Dan bahaya lagi stres itu apa? Jadi apa? Penyakit. Jadi dia bukan hanya berdampak dari psikis ya, ternyata berdampak ke psikis juga. Orang stres awalnya itu kalau dalam psikologi namanya psikosomatis, nah istilahnya bahasa ilmiahnya. Psikosomatis itu apa? Sebenarnya nggak sakit karena kita merasa stres dan sebagainya, kita jadi merasa sakit, tapi bisa berdampak jadi sakit fisik juga. Bahkan penelitian terbaru ini, orang yang mati cepat itu bukan matinya, orang banyak penyakit itu karena stres utamanya. Faktor pembunuh utama ternyata bukan jantung tapi stres. Berbahaya sekali ya. Nah, jadi jangan stres yang berlebihan lah ya. Kita harus bisa memanajemen stres, jangan hanya manajemen uang, manajemen waktu, tapi manajemen stres ini yang utama ternyata. Nggak ada artinya kita bisa memanage uang, kita memanage waktu keluarga, tapi kita stres akhirnya ini semua juga jadi tidak produktif, tidak bahagia lah intinya. Jadi hidup kita tuh berat. Padahal harapan semua orang saat di dunia ini kan adalah sejahtera secara perasaan kan, utama psikis yang utama. Ya kan, banyak orang yang memiliki harta, kekayaan yang besar, tapi tidak bisa memanage stres, ya akhirnya ya hidupnya tidak bahagia. Banyak, tapi ya ada juga orang yang hidup sederhana apa adanya, tapi ya sangat bahagia. Itu namanya subjektif living, itu kesejahteraan batin. Nah itu yang perlu nanti teman-teman ini upayakan. Nah salah satunya dengan bertani loh ternyata. Salah satu terapi okupasi itu terapi memberikan tugas untuk pasien-pasien RSJ. Berat ya Pak sudah RSJ ini. Iya, pasien-pasien